Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Hidayati, NDH 27. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-14 dengan jabatan dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ayunda Ramadhani, MPSI, dan Dr. Nur Hayati dengan tema kesehatan fisik dan mental dalam kesiapsiagaan bela negara. Diawali terkait dengan pengertian mental. Mental itu sendiri adalah mind, mentis, atau jiwa. Dalam pengertian yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Dalam konteks materi ini, kesehatan mental akan dikaitkan dengan dinamika pikiran emosi manusia. Pikiran berada di satu sisi dan emosi berada di sisi lain. Keduanya berinteraksi secara dinamis. Pikiran mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah yang ditujunya. Sementara emosi memberi warna dan nuansa sehingga pikiran yang bergerak itu memiliki gairah dan energi. Kesehatan berpikir itu akan mempengaruhi apa-apa saja nanti menjadi kesalahan berpikir. Kesehatan mental ditandai dengan adanya proses berpikir yang sehat. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Cara untuk mengetahui kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami terlebih dahulu apa saja kesalahan dalam berpikir. Kesalahan dalam berpikir ini juga mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, self-control, dan mengelola stres ataupun manajemen stres, karena menjadi sebab hilangnya rasionalitas manusia dan munculnya interpretasi tidak realistik terhadap berbagai kejadian di sekitar kita. Sistem berpikir itu terbagi menjadi dua, ada sistem limbik dan prefrontal cortex, yang biasanya sistem limbik ini responnya jauh lebih cepat, yaitu terkait dengan bagaimana rasa ingin menolong, kejujuran, reward, ya, ataupun arousal. Kemudian prefrontal cortex itu biasanya responnya jauh lebih lambat terkait dengan bagaimana planning, future, abstrak konsep, ataupun tujuan yang ingin kita tuju. Cara mengatur kesehatan mental yaitu dengan pertama kita mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, berarti kita mampu untuk berpikir secara sehat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa manajemen stres pada diri kita ketika banyak tugas-tugas atau beban-beban yang diberikan kepada kita. Definisi kesehatan itu menurut WHO atau kesehatan dunia itu adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial, dan yang hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sedangkan pola hidup sehat ini adalah segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk dan dapat mengganggu kesehatan. Sehingga pola hidup sehat ini harus terus kita biasakan. Yang diambil contoh kemarin oleh Dr. Nur Hayati yaitu terkait bagaimana kita membiasakan pola cuci tangan yang benar dan baik terlebih dahulu. Itu hal yang sederhana, tapi seharusnya kita sudah membiasakan dari sekarang. Kebiasaan dalam pola hidup sehat itu adalah bagaimana juga terkait dengan makanan kita yang kita konsumsi, kemudian berpikir secara sehat, selalu positive thinking, istirahat yang cukup, aktivitas kita juga sehat, lingkungan kita sehat. Aktivitas fisik itu terkait dengan bagaimana setiap gerakan tubuh yang untuk meningkatkan atau mengeluarkan tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Sedangkan kemudian latihan fisik suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana atau struktur berkesinambungan dengan melibatkan gerak tubuh. Kemudian olahraga, ya, dan kebugaran jasmani. Kemanfaat kebugaran jasmani ada secara aspek fisik, aspek psikis, dan sosial ekonomi. Kalau fisik, salah satu contohnya adalah menurunkan risiko penyakit, memperkuat otot jantung, gitu ya, mengurangi risiko penyakit. Aspek psikis meningkatkan percaya diri, sportivitas, dan sosial ekonomi adalah menurunkan biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas, menurunkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan gerakan masyarakat. Prinsip latihan fisik itu adalah baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan yang sehat, nyaman dan tidak rawan cedera. Kemudian benar, bertahap, dimulai dengan pemanasan. Kemudian teratur kita melakukannya dan juga terukur. Ciri-ciri jasmani sehat adalah normalnya fungsi alat tubuh
terutama organ vital. Yang kedua, energi cukup untuk tugas harian, tidak mudah lemah. Kondisi kulit juga dan rambut, kuku sehat menggambarkan tingkat nutrisi juga, pada tubuh itu juga baik. Kemudian memiliki pemikiran yang tajam, asupan dan pola hidup yang sehat membuat otak bekerja dengan baik. Sebagai ASN, maka perlu untuk memiliki kesehatan secara fisik dan fisik maupun mental yang baik. Jadi otak itu sangat mempengaruhi pikiran-pikiran kita, baik secara jasmani atau fisik kita maupun secara mental. Ketika kita bisa manajemen stres dan kendali diri kita, maka kita akan membentuk karakter, secara otomatis kita akan membentuk karakter dan integritas diri sebagai ASN. Refleksi secara internal yaitu terkait dengan kita harus sebagai ASN kita harus terus berpikir, ya terus berpikir, kemudian jangan lupa untuk berpikir yang positif, pola hidup juga harus sehat, kemudian aktivitas pikiran kita harus kita bisa kendalikan juga, dan kita jangan lupa untuk melakukan latihan fisik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.